Sri Mulyani adalah salah satu menteri terbaik, berprestasi, dan terus bersinar bahkan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Dialah menteri yang menjadi kunci di balik pengucuran anggaran jumbo sebesar 400 triliunan digelontorkan pemerintah untuk membantu rakyat menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Alokasi anggaran yang cerdik dan pada akhirnya sesuai dengan harapan Presiden, rakyat bisa menikmati kucuran bantuan dari Presiden dalam berbagai bentuk. Inilah menteri yang mumpuni, dan sosok Sri Mulyani inilah yang menjadi pilar dalam pemerintah saat ini dan kedepannya menghadapi badai ekonomi sebagai dampak pandemi corona. Selain itu, Sri Kandi Ekonomi Indonesia itu juga mengantisipasi dengan membuat berbagai skenario untuk kedepannya. Inilah menteri yang sangat brilian dan mampu membuat Indonesia bertahan, dan hal itu mendapatkan pengakuan dari IMF. Kebijakan dari Bu Sri Mulyani mendapatkan apresiasi dari IMF atau International Monetary Fund dan World Bank yang memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Indonesia menjadi satu dari 3 negara yang mampu bertahan dari wabah virus asal Cina tersebut. Proyeksi untuk Asia termasuk Indonesia dari 2 institusi, yaitu World Bank dan IMF. Hanya 3 negara yang masih diperkirakan bertahan di atas 0% atau positif teritori, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan India. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti ditulis Selasa, 7 April 2020. Bersyukur dengan kehadiran Sri Mulyani yang membuat para penyinyir setiap bangun pagi makin tertusuk hatinya berharap Indonesia kacau. Padahal sebenarnya mereka turut menikmati manfaat dari bantuan pemerintah. Diskon dari PLN salah satunya menjadi bukti pemerintah peduli. Lalu, Sri Mulyani juga mengamankan dana buat THR dan gaji ke-13, nggak dipotong cuy. Kebijakan pemerintah itu seperti biasa tak mendapat sambutan positif, terutama dari gelomboran penyinyir utamanya SJW. Mereka terus menjadi burung gagak yang berteriak dengan suara serak dan sambil terbatuk bak gejala positif, menampilkan postingan seram serta suram plus terus merendahkan dan melecehkan pemerintah. Parahnya, para SJW itu juga menyasar salah satu Sri Kandi yang juga seleb dan berjuang untuk memberi bantuan secara nyata bagi para dokter dan berbagai aksi bantuan lainnya. Salut dengan Bunda Maya yang terus eksis membantu kendati harus menghadapi realita para penyinyir itu ikut menyeret untuk menjadikan sasaran tembak bersama pemerintah. Maya Estianti The Queen @Maya sang juara rasanya mau ketawa saya bilang bela pemerintah. Lah saya ini lagi terus-terusan bikin bantuan untuk tim medis kok. Rasanya sekarang saatnya untuk saling tolong-menolong, bukan saling cela-mencela atas keadaan. Semoga ada yang bergerak bersama saya untuk membantu tim medis Indonesia. Ya, Maya adalah sosok Sri Kandi yang tangguh di Indonesia, yang juga bersinar dan ikut berkontribusi bagi negeri ini dengan sibuk membuat bantuan untuk tim medis. Tapi para penyinyir terus menyasar dengan cuitan amis dan meringis. Maya Estianti tetap santuy. Dia terus menunjukkan aksi untuk membantu dalam berbagai bentuk. Tapi yang patut disesalkan yaitu para SJW mencarinya, dan Maya pun tak luput dari suara kritikan para SJW dan golongan oposisi yang nyinyir dalam setiap nafas dan kentutnya. Lewat cuitannya, Maya menunjukkan bahwa dia tetap berupaya membantu, kendati kaum penyinyir itu tak barisan bebek terus ngoceh tanpa henti dan terus meremehkan apa yang dilakukannya. @Maya sang juara. Jika ada yang menghujat pemerintah atas situasi pandemi sekarang ini, rasanya aneh, karena negara superpower pun kewalahan menangani pandemi ini. Bahkan mereka juga kewalahan menyediakan alat APD. Mengerikan memang para SJW ngehack semacam Helena Sousa dari Australia yang sehati dan sejiwa dengan Veronica ikut mengomentari dan membuat cuitan yang ingin memojokkan Maya. Ketika Maya curhat soal negara besar yang kewalahan, maka Helena SJW yang nge-tweet dari tempat nyamannya di Australia terus menyindir dan mengingatkan ketidaksiapan para pemimpin Indonesia. Dasar Helena memang SJW kayak nenek yang pikun,
kandidat doktor tapi pikirannya kotor terhadap aksi kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk oleh seleb sekelas Maya. Padahal Helena sendiri tak punya kontribusi apa-apa, bisanya hanya menghimpun kaum oposisi untuk menyebarkan cuitan busuk dan sok benarnya. Sekarang dengannya adalah SCW piaran Anies Baswedan Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Elisa Sutanujaya. Dialah yang ikut menjadi penyinyir pemerintah seraya membela pemimpin pujaannya yang kendati kentut pun bakal dibilang wangi dan harum oleh Elisa. Kenapa memuji? Karena dia adalah bagian dari gerombolan penikmat proyek yang ada di DKI. Zaman Ahok aka BTP, proposalnya ditolak karena nggak jelas. Maka dendam kesemat pun muncul dan dialah salah satu bidadari balai kota yang ikut menjadi dalang pengendali kebijakan Anies Baswedan seraya menikung pusat. Biarlah para SJW itu terus mengeluarkan kotorannya, tapi para serikan di Indonesia terus bersinar.